Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Sekolah minggu paling yahut. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah hari ini kita ditemani oleh Karisma Hai adik-adik. dan Kak April. Nah, ibadah kita kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan bernyanyi, dan yang tidak kalah penting, kita ada kreativitas Kak April. Hari ini sudah memasuki tanggal 6 September, Kak. Sepertinya kita sudah lama ya, Kak, tidak bertemu dengan adik-adik di gereja. Betul Kak April. Tapi semoga adik-adik di rumah tetap Tetap sehat semangat. dan semangat ya, walaupun ibadah di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mau lagu pembuka dulu, Kak. Lagu apa, Kak? Kita akan bernyanyi, lagunya adalah Allahku Besar. Yuk Kak Sera. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur
Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baik untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hari ini kami memberikan hati dan pikiran kami untuk fokus dengar-dengaran firman Tuhan. Karenanya, berdiamlah dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita untuk hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur untuk hari ini. Kita tahu bersama bahwa hampir keseluruhan kitab Mazmur ini isinya itu adalah merupakan kesaksian hidup dari pemazmur. Nah, di mana mereka boleh bersaksi tentang Tuhan Allah dalam kehidupan mereka lewat pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Allah. Nah, secara khusus dalam firman Tuhan hari ini memberitakan kepada kita bagaimana pemazmur itu sungguh-sungguh menyaksikan bahwa Tuhan Allah itu adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan baginya. Jadi adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajak kita kembali supaya kita lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal Yesus di dalam kehidupan kita ini. Kalau tadi Inang Pendeta bilang bahwa pemazmur itu bisa bersaksi tentang Tuhan Allah adalah karena dia memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik semua juga akan bisa bersaksi tentang Tuhan Allah, tentang Yesus dalam kehidupan kita karena kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan tentunya. Kalau kita masih mengingat minggu-minggu kemarin Inang Pendeta bilang bahwa bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita, bahwa Yesus itu adalah guru bagi kita. Itu semua adalah karena kita benar-benar mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus dalam kehidupan kita ini. Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengajak kita, marilah kita kembali mengenal Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Nah, hari ini kita diperkenalkan tentang Tuhan Allah yang adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan di dalam kehidupan kita. Jadi ada dua sebutan untuk Tuhan hari ini diajarkan kepada kita. Yang pertama tadi adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Itulah yang kedua. Jadi sebenarnya perlindungan, kubu pertahanan itu adalah sama-sama mau mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang selalu siap menjaga kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun juga. Jadi kalau dulu pemazmur itu memiliki rasa takut yang amat sangat terhadap musuh-musuhnya. Jadi pemazmur itu mengalami rasa takut yang amat sangat karena ada pergumulan dalam kehidupannya. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa dia boleh lepas dari masalahnya, boleh lepas dari pergumulannya, boleh lepas dari rasa takutnya itu adalah karena adanya Tuhan. Nah, adik-adik semua, sekarang Inang Pendeta mau bertanya dulu. Adik-adik pernah takut nggak ya? Ayo, adik-adik pernah takut nggak? Terus apa yang sering sekali membuat adik-adik menjadi takut? Coba. Iya, oke. Pasti ada yang bilang, ya Inang Pendeta takut karena gelap.
Ya Inang Pendeta takut karena itu ditinggal mama sama papa. Terus takut diisengin, dijahatin sama teman. Terus Inang Pendeta takut kalau dimarahin, takut kalau nilainya jelek atau apa, ya kan? Nah, pasti banyak hal yang membuat kita takut di dalam kehidupan kita ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menjagai kita semua. Tuhan itu selalu ada untuk melindungi kita semua. Kuncinya apa? Percaya. Ya kan? Percaya. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa yang percaya. Jadi memang percaya itu penting. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, melindungi kita, menjagai kita di dalam kehidupan kita ini. Nah, tadi adik-adik bilang takut gelap, takut ditinggal sendirian, takut diisengin atau dijahatin teman dan lain sebagainya. Nah, Inang Pendeta mau tanya lagi, kalau sudah takut begitu adik-adik ngapain ya? Coba, nangis Inang Pendeta, terus ngapain? Sembunyi, terus ngapain lagi? Teriak, terus ngapain lagi? Ada yang bisa jawab? Selain nangis, selain teriak, selain sembunyi, ada yang lain jawabannya? Iya, berdoa Inang Pendeta. Betul sekali adik-adik semua, kalau kita sudah takut, pertama sekali yang boleh kita lakukan adalah berdoa. Jadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong lindungi aku. Tuhan tolong jagain aku. Ya kan? Jadi kita memohon supaya Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Kita memohon supaya Tuhan itu selalu peduli dengan kita dalam ketakutan kita, dalam kesendirian kita, dalam apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Jadi kita juga harus percaya Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong adik-adik semua. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita semuanya dalam rasa takut kita itu. Ya, bisa saja nanti ada tetangga yang baik yang tiba-tiba datang melihat kita. Ya kan? Kemudian bisa saya, banyak pokoknya Tuhan itu selalu punya cara yang baik, yang benar untuk menolong, untuk melindungi kita semuanya. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, tapi Dia selalu peduli, Dia selalu ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi untuk hari ini firman Tuhan kembali mengajak kita semuanya adik-adik supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita semuanya. Jadi karenanya adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap percaya kepada Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita mau pergi, ya jangan pernah takut. Ya, dimana dan kemanapun kita pergi, jangan pernah takut. Tetapi selalu percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Nah, adik-adik semuanya, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita tentang hal itu, berarti untuk kedepannya kalau kita takut, kalau kita sendirian, berarti kita nggak harus nangis lagi, nggak harus teriak-teriak lagi, nggak harus sembunyi lagi, tapi kita harus duduk dengan tenang, melipat tangan, menundukkan kepala, dan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, jangan pernah lupa untuk selalu pertama sekali yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Yang pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita dan Dia akan bekerja untuk menolong dan melindungi kita semuanya. Nah, adik-adik semua,
Hari ini kita akan melakukan kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Lisma dan Kak April yang mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama membuat kubu pertahanan atau benteng pertahanan, di mana fungsi daripada benteng itu adalah untuk melindungi siapapun yang ada di dalam benteng itu. Sebab demikianlah Tuhan melindungi kita semua anak-anaknya. Selamat mengikuti adik-adik semuanya. Hai adik-adik, hari ini kita akan buat kreativitas nih Kak Lisma. Membuat seperti pesan firman Tuhan yang Inang Pendeta sampaikan pada tadi di khotbah. Apa ya Kak Lisma? Tentang benteng pertahanan atau kubu pertahanan, Kak April. Betul Kak Lisma, hari ini kita akan membuat benteng. Adik-adik di rumah sudah pernah belum ya melihat benteng itu seperti apa? Benteng itu seperti bangunan, Kak April. Betul, bentuknya kotak, tinggi ya Kak. Tinggi. Dan biasanya digunakan untuk tempat berlindung. Betul. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan apa nih Kak? Nah, sebelumnya adik-adik kan sudah menerima ya kiriman dari kakak kelas sekolah minggu di dalam grup kelas masing-masing untuk pola yang akan kita Gunakan pada hari ini. Betul, Ya, Kak April. ada 3 lembar adik-adik. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada 2 lembar untuk bentengnya dan 1 untuk hiasannya, ya, beserta dengan ayat hafalannya dan juga nanti ada kotak kosong yang akan ditempel di dalam untuk menempelkan ayat hafalannya. Lalu apalagi Kak Lisma alatnya? Kemudian, Siapkan gunting, kemudian lem kertas, boleh siapkan juga double tip, dan yang terakhir ada kertas karton yang ukurannya tebal ya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik di rumah tidak memiliki kertas tebal seperti ini, adik-adik boleh menggunakan kertas karton bekas susu atau kertas Indomie, Kak April. Ya. Nah, kita mulai ya Kak. oke, Kak April. Untuk membuat kreativitasnya, yang pertama kita ambil pola bentengnya, lalu kita gunting. Seluruh garisnya digunting ya adik-adik. Untuk adik-adik di rumah yang masih kecil, kelas TK, TKB, boleh minta bantuan papa dan mama untuk membantu adik-adik menggunting pola tersebut. Garisnya jangan sampai diputus, jangan sampai hilang ya. Seluruh garisnya dipotong. Karena nanti adik-adik tidak bisa menempelkan gambar pola bentengnya ke karton yang tebal. Sebentar, Kak April sama Kak Lisma coba gunting dulu. Kita gunting dulu ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah boleh sekalian ikutan ya prosesnya. Nah, nanti seperti ini nih adik-adik ya, yang sudah digunting. Jadi semua gambarnya tidak boleh ada yang terputus dan harus digunting. Ya. Sampai 4 ya Kak? Ya. Adik-adik yang lain boleh sambil juga mulai menggunting. April gunting gambar yang kedua. Untuk adik-adik TKA dan TKB, jika kesulitan untuk menggunting, boleh dibantu oleh papa dan mama ya adik-adik. Semoga adik-adik tidak ada yang kesulitan ya menggunting polanya ya. Nah, setelah adik-adik menggunting, polanya ada 4 ya Kak April ya. Akan menjadi seperti ini seperti ya. ini. Ya, setelah adik-adik gunting ada 4 pola, kemudian adik-adik warnai. Nah, warnanya bebas ya Kak April ya. Kak, bebas. Boleh warna apa aja. Keempatnya harus diwarnain ya adik-adik.
Boleh warna merah, boleh warna kuning, atau warna yang lainnya. Setelah diwarnain, siapkan lem atau double tipnya, dan kita taruh di tempat remnya seperti ini. Sini. Masing-masing kertas ada 2 tempat rem. Yang pertama, yang kedua. Ini baru benteng yang pertama. Selanjutnya, lakukan juga hal yang sama dengan ketiga benteng yang lainnya. Tempelkan double tipnya atau boleh pakai lem. Sambil Karisma menggambar, April akan coba untuk tempelkan di karton yang tebal. Adik-adik pertama-tama lipat dulu pola untuk tempat remnya, kiri dan bawah. Tadi April sudah menempelkan double tipnya ya. Lalu kita lepas. Kita lepas double tipnya kedua sisi. Lalu boleh tempelkan. Lipat. Kemudian sambil digunting juga, adik-adik boleh menggunting hiasan-hiasannya ya. Ada gambar rumput, ada bendera, dan ada juga salib ya. Minta tolong bantu papa, mama, kakak di rumah jika kesulitan. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini. Ya. Lalu gunanya apa sih Kak ini? Gunanya kita lakukan hal yang sama dengan benteng itu. Kita ambil double tip ataupun lem. Kita tempelkan. Bebas, adik-adik mau tempelkan misalnya rumput-rumput ini kita tempelkan di ujung benteng, di dekat pintu. Boleh. Seperti ini. Lalu misalnya bendera. Ini ada bendera. Kita tempelkan juga double tipnya. Ataupun lemnya di bendera tersebut. Misalnya bendera tuh di mana ya biasanya? Di atas misalnya. Di atas benteng boleh. Lakukan hal yang sama keempat sisinya ya adik-adik. Dan yang terakhir Kak. Nah, ayat kotak kosong ini gunanya untuk apa sih? Kotak kosong ini kita gunting. Kita gunting dan lakukan hal yang sama juga. Kita tempel pakai lem atau double tip di belakangnya, lalu kita tempelkan di sini bagian yang agak kosong ya, ini ya. Kita tempelin deh kotaknya. Bentar ya. Seperti ini. Lalu ayatnya juga boleh adik-adik tempelkan di atas kotak kosong itu ya. Kalau tidak muat, adik-adik bilang Kak kegedean Kak ayatnya, boleh adik-adik tulis dari Mazmur. Ayat kita hafalan hari ini ada dari Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Taruh di sini.
kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Cara nanti hasilnya seperti ini adik-adik ya. Ya, adik-adik warnai. Keseluruhan semua sisinya harus bentengnya ya, Kak. diwarnain. Ya, Lalu kemudian keseluruhan sisinya juga harus kita hias ya, Kak. betul. Ada gambar, ada Nih. apa tadi April? Ada gambar rumput, ada bendera. ada bendera. Mungkin salib juga ada ya, Kak? Salibnya di sini. Ya. Ditaruh. Nah, Jangan seperti lupa ini. kotak kosongnya kalau tidak muat boleh ditulis tangan dari Mazmur 91 ayat 2b. Mudah kan adik-adik? Mudah kan adik-adik? Nah, jika sudah selesai, adik-adik minta bantuan papa dan mama di rumah untuk merekam video singkat adik-adik dengan menunjukkan hasil kreativitas yang udah adik-adik buat dan menyebutkan ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Video singkat tidak boleh lebih dari 1 menit dan kirim ke grup kelas masing-masing ya. Betul, Kak April. Jangan lupa ya adik-adik, kirimkan ke grup kelas masing-masing hari ini. Nah, demikianlah kreativitas kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di kreativitas berikutnya. Selamat mencoba. Dah! Adik-adik semua, kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan sudah membuat kreativitas untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami semakin mengenal Engkau dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau pasti akan selalu setia menjagai dan melindungi kami semuanya. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu percaya kepadamu bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik. Hari ini Kak April dan Kak Lisma akan membacakan nama-nama adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Ada siapa aja Kak Lisma? Dalam minggu ini ada 7 orang adik-adik kita yang berulang tahun. Yang pertama ada Neda Siringo-Ringo. Yang kedua ada Jonathan Cinaga. Yang ketiga ada Angel Lydia Bukit. Yang keempat ada Mateo Emmanuel Sihaan. Yang kelima ada Jeremy Napitupulu. Yang keenam ada Joakim Emmanuel Sihaan. Yang ketujuh ada Petra Hasea Tarigan. Kak April dan Kak Lisma mewakili pengurus dan guru-guru sekolah minggu serta Inang Pendeta mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang berulang tahun akan mendapatkan hadiah seperti ini. Dan hadiah ini akan diberikan pada saat adik-adik kembali bersekolah minggu. Nah, kita akan bernyanyi Kak April ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama selamat ulang tahun buat adik-adik kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Kak Sarah. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur
pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa, kita sudah kreativitas, dan terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih kami karena kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam pembelajaran kami hari ini. Banyak hal yang sudah kami kerjakan dan biarlah Tuhan memberkati semuanya itu, terlebih firman-Mu agar kami dimampukan untuk boleh melakukannya dan tetap percaya bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Kami hari ini juga mau mendoakan buat teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan dan sukacita, dan juga kepintaran yang daripada Tuhan kepada mereka semuanya, sehingga mereka selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang selalu menjagai, melindungi, dan memelihara kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan selalu beserta dengan mereka dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semuanya. Berkatilah para orang tua mereka juga yang selalu setia membimbing, mendidik mereka sebagai anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan buat adik-adik sekolah minggu kami semuanya yang sampai saat ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang selalu menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk selalu merindukan akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memasuki akhir ibadah kita pada hari ini. Tadi kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Kapril, Karisma mewakili guru sekolah minggu, pengurus dan inang pendeta mengucapkan jaga kesehatan, Patuhi mama dan papa, dan di rumah saja. Sampai bertemu kembali adik-adik di ibadah minggu berikutnya. Dah.